Ini ada beberapa yang harus diperhatikan kayak gini nih. Nah, ini bisa dilihat Mas. Nah, ini semut ini bahaya nih. Ini kalau misalnya dia bisa masuk ke dalam, habis koloni kita nanti mati semua. Lebah trigona atau yang biasa dikenal masyarakat dengan sebutan lebah kelancang merupakan lebah yang tidak menyengat, dan hidupnya pun tidak hanya bergantung dengan polen bunga seperti lebah madu jenis lainnya. Dengan sifatnya yang unik, trigona dapat dibiarkan hidup di mana saja. Lebah ini tersebar di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Keuntungan yang cukup menggiurkan dari budidaya lebah kelancang tersebut, banyak masyarakat yang memanfaatkan kondisi tersebut. Perawatannya yang cukup mudah dan permintaan pasar madu kelanceng yang cukup banyak, sehingga komoditas budidaya lebah kelanceng sangat potensial. Perkenalkan, nama saya Ageng, peternak Kululut dari Tenggarong, Kalimantan Timur. Pertama-tama ya buat teman-teman yang pemula yang pengen budidaya kelulut, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pertama itu kita harus menyiapkan vegetasinya atau lingkungan. Lingkungannya tuh harus memadai, karena kelulut itu memerlukan pertama resin atau getah untuk dia bertahan hidup. Yang kedua itu sumber nektar yang bakal jadi madu. Nah, yang kedua itu bipolen. Bipolen itu sumber pakannya. Jadi itu tiga aspek itu harus paling penting, itu harus diutamakan. Kalau sumber nektar itu bisa dari, kalau yang banyak di rumah-rumah masyarakat itu biasanya pohon kelapa itu ada nektar, ada sumber bipolen. Nah, kalau dari resin atau getah itu bisa diambil dari pohon-pohon kayak cempedak kalau di Kalimantan. Kalau ada juga dari pohon karet, nangka, yang masih banyak lagi dari kayak pohon mangga itu bisa juga. Ya, itu mungkin Mas yang pertama kalau mau budidaya yang harus diperhatikan. Selain vegetasi, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Kita langsung aja Mas ya, lihat ke lokasinya biar enak. Nah, jadi ini penampakan dari koloni kelutnya. Pertama, kenapa kalau kita kasih ini nggak langsung ke tanah? Karena kan kalau langsung ke tanah itu rawan sama predator kayak cicak, kadal-kadalan, apa ini semut bisa juga. Jadi ini penampakan struktur dari lebah kelutnya tadi ya. Ini di bawah corong. Biasanya kalau dari strukturnya aja corong, habis corong ini nanti bakal ada bipolen sumber makannya. Habis bipolen nanti baru telur, nah baru madu. Nah, kenapa kok topping harus ada topping? Kenapa kok nggak langsung aja dari log itu? Nah, ini fungsinya biar mempermudah para petani untuk panen. Karena kalau langsung itu biasanya madunya tuh bakal tertumpuk dia. Kita manennya agak susah. Kalau kita buatkan topping, dia nanti madunya tuh bakal merata. Jadi mempermudah kita cara panen. Nah, bisa kita lihat langsung Mas, kayak gini Mas. Penampakannya. Ini usia kurang lebih 2,5 bulan Mas. Karena kita di sini perlu suplai madu, kemarin kekurangan, jadi sudah dipanen 2 kali nih Mas. Bisa dilihat. Ini bekas dipanen ini. Ya, bisa dilihat Mas ya. Nah, ini Mas. Jadi kan dia nggak tertumpuk, dia menyebar. Ya. Ini segini nih Mas, bisa lihat Mas. Nah, segini ini kemarin nggak dipanen semua karena musim hujan kan, kasihan juga. Ini sekitar 250 mili segini. Ini usia 2,5 bulan. Jadi tergantung penanganan juga Mas. Kadang ada beberapa teman pelihara itu banyak komentar-komentar, kenapa kok
sudah dipasang topeng kok punya saya nggak naik gitu, kok kenapa cuma di sininya aja gitu. Jadi sebenarnya itu kembali lagi kepada lock, karena di lock itu kan kita nggak tahu kan, karena di alam lubang di dalamnya itu ada yang besar ada yang kecil. Jadi kadang ada juga lock yang gede tapi ternyata cepat naik, ternyata ternyata lubangnya kecil di dalam, karena itu kan buatan alam, apa bekas burung atau apa, karena ya gitulah. Jadi kalau misalnya nggak mau naik, cara satu-satunya kalau pengen cepat naik, kita buka ininya, kita cabut ya, nanti kita bisa lihatkan di sana. Kita cabut, nah habis itu kita buka kan, kita lihat seberapa telurnya tuh di mana. Kalau kemarin itu posisi telurnya itu di sini, jadi kita kurangin segini, kita sisai madu segini sekitar. Ini telur, di sini bipolen. Karena di dalam sudah penuh, nah baru dia naik ke atas seperti itu mas. Ya jadi oke, kita langsung aja ke mas ya, ke yang selanjutnya. Yang perlu diperhatikan ini kan, jadi gini, saya kan kerja jauh, jadi nggak sempat, ini baru pulang, disempatkan. Ini ada beberapa yang harus diperhatikan kayak gini nih. Nah ini bisa dilihat mas, nah ini semut, ini bahaya nih. Ini kalau misalnya dia bisa masuk ke dalam, habis koloni kita nanti mati semua. Ini harus diperhatikan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan dulu mas ya. Aduh, harusnya mbak kuas tadi. Selain menghasilkan madu, jadi manuk ini menghasilkan madu, bipolen, sama propolis. Satu lagi itu namanya royal jelly. Tapi untuk kita di sini untuk sementara baru madu aja yang baru kita. Untuk bipolen, propolis sama royal jelly ini belum kita manfaatkan. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa aja datang ke sini kan, kita diskusi gimana. Ya, bisa lihat mas di sana mas. Yang lain. Nah ini mas, bisa dilihat mas, selain tadi madu, propolis, sama bipolen. Nah ini maaf ya, saya agak melenceng. Nah ini mas, karena musim hujan tadi, jadi kantong-kantong ininya nih nggak semuanya madu. Nah kayak gini mas, nah ini madu ya, agak jernih kan. Nah kalau yang bipolen kan bisa kelihatan nih, agak kuning dia. Nah ini sumber makannya dia kayak gini. Nah terus kenapa kok tadi di awal kita harus kita bakar? Ya kayak gini. Ini kesalahan kita dari awal, dulu pas kita belum tahu. Jadi kotaknya ini lembab. Kotaknya lembab, jadi tumbuh jamur. Kalau sudah tumbuh jamur kayak gini, nggak ada madunya dia. Kayak gini kan jarang nih. Nah itu fungsinya tadi yang pertama kenapa kita bakar. Nah tadi kan bipolen, ini bipolen. Nah ini kayak gini. Nah ini madu. Nah yang ketiga tadi propolis, ini mas propolisnya atau getahnya dia, bisa dilihat. Ini fungsinya untuk dia bertahan hidup, untuk melindungi dia dari predator. Karena lebah trigona ini atau kelulut kalau bahasa Melayunya, dia nggak punya sengat, aman untuk budidaya. Nah cara dia bertahan hidupnya ya ini, dari getah-getah ini. Ya, jadi untuk sekarang untuk budidaya kita di Tenggarong ini kita fokus ke yang jenis Itama. Sebenarnya banyak yang bagus juga. Levisep bagus, Thoracea bagus, Apicalis bagus, Canifrom bagus banget. Cuma untuk sementara kita baru punya yang ini. Mungkin nanti kedepannya ya bisalah kita tambah lagi. Keunggulannya ini mas, kalau yang Itama ini produksi madunya ini dia stabil, apalagi kalau nggak musim hujan dia lebih mantap lagi. Kalau Levisep bagus, memang bagus, cuma dia karena ukurannya lebih kecil jadi ya sedikit lebih lambat lah, tergantung vegetasi.
Nah, jadi karena kita di sini kan di taman nih, kita sedikit berbagi ya. Segini bisa dilihat Mas, ke dekat begini Mas. Nah, segini ini sekitar kalau musimnya nggak hujan itu setengah liter sekitar segini. Itu nggak kita panen semua karena kita nyisain lebahnya kan, nanti kalau ada yang netas kan itu sumber makannya. Kalau kita habisin kasihan nanti koloninya bisa melemah. Ya sekitar setengah liter itu tadi sekitar panennya. Ya untuk teman-teman, untuk kita di sini alat sedot kita pakai alat sedot galon yang kita modifikasi. Nah ini Tupperware, tutupnya kita tempel di sini. Nah kita pasang di alatnya. Untuk tutorial buat ini nanti bisa cari di channel-channel lain. Kita coba sedot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madunya agak kental. Untuk pemanenan sendiri itu baiknya dilakukan pas siang hari sekitar jam 12 ke bawah. Jangan terlalu sore, jangan terlalu pagi. Ya kalau terlalu pagi atau terlalu sore itu biasanya pekerjanya belum banyak keluar. Masih terlalu agresif ya. Kalau siang biasanya itu tuh dia lebih jinak ya. Kayak gini nih, dia nggak nyerang. Saya nggak pakai APD ini kan. Nah terus untuk masa panennya itu idealnya untuk biar madunya itu agak tuaan dikit itu 1 bulan sekali kalau musim panas ya. Kalau musim hujan bisa lebih ya. Kita lihat juga kondisi di dalamnya ini habis ini kayak gini nih habis panen. Kita lanjut panen lagi Mas ya.